Shalom, selamat pagi. How are you today? Teacher Patty still hope you that you are in a good condition. Oke, termasuk daripada keluarga kamu. Teacher Patty berharap bahwasannya kamu dan anggota keluarga kamu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak teacher, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, pelajaran matematika, yaitu topik dengan bangun ruang di bagian yang kedua, yaitu bagian balok. Tapi sebelumnya, Teacher Teti mau ajak kamu untuk memulai segala sesuatunya itu selalu awali dengan doa. Kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebagai kesempatan kami Tuhan untuk memperbaiki diri kami Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi manusia yang berkualitas di hadapan kamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran matematika kami. Tuhan tuntun kami supaya kami mengerti pembelajaran yang telah disajikan oleh teacher kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada teacher kami yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita masuk ke bangun ruang. Nah, kemarin kamu dengan teacher Julita sudah belajar bangun ruang, yaitu kubus. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian yaitu balok. Oke, kamu tentunya sudah mempersiapkan buku kamu kan? Harusnya di hadapan kamu sudah ada buku kamu dan alat tulis kamu serta air putih kamu supaya kamu bisa konsentrasi, pikirannya tidak bercabang kemana-mana. Ya kan? Baiklah anak-anak teacher, kita akan mulai pembelajaran kita. Baiklah, anak-anak teacher, kita akan mempelajari mengenai balok. Yang pertama, ciri-ciri balok. Lalu yang kedua, kita akan belajar volume balok. Nah, yang ketiga, luas permukaan. Dan yang keempat adalah pembahasan soal. Ciri pertama adalah memiliki 6 bidang sisi. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Paling tidak ada satu pasang sisi yang sejajar berbeda dengan 2 pasang sisi sejajar yang lainnya. Keenam bidang sisi diantaranya adalah sisi A, B, F, E. Kemudian yang kedua, sisi D, C, G, H. Lalu yang ketiga, A, B, C, D. Yang keempat, E, F, G, H. Nah, yang kelima ada sisi A, D, H, E. Nah, yang keenam ada sisi B, C, G, F. Ciri yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk. Ke-12 rusuk tersebut diantaranya adalah rusuk AB, rusuk BC, lalu rusuk CD. Nah, dia di belakangnya. Lalu rusuk DA. Kemudian ada rusuk EF. Kemudian ada rusuk FG. Selanjutnya rusuk GH di atas belakang. Kemudian rusuk HE, ya. Bisa lihat ya, kemudian rusuk AE. Nah, lalu rusuk BF, kemudian rusuk CG, dan yang terakhir ada rusuk DH. Itulah 12 rusuk yang dimiliki oleh balok.
Ciri yang ketiga yaitu balok memiliki 8 titik sudut, yaitu bisa diperhatikan ya, sudut A, kemudian sudut B, kemudian sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Nah, itu adalah 8 sudut titik balok ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang volume balok. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, anak-anak teacher, rusuk AB ini disebut dengan panjang dengan simbol P. Lalu rusuk BC disebut dengan lebar atau disimbolkan dengan huruf L. Nah, rusuk CG ini adalah tinggi. Sering dibuat simbol dengan huruf T. Jadi, rumus yang digunakan untuk mencari volume suatu balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana V adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar, T adalah tinggi. Untuk mencari panjang, kita gunakan rumusnya volume dibagikan dengan lebar kali tinggi. Untuk menemukan lebar, yaitu sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Lalu untuk menemukan tinggi, sama dengan volume dibagikan dengan panjang kali lebar. Kemudian anak-anak teacher, yang ketiga kita akan menemukan luas permukaan dari sebuah balok. Luas permukaan balok adalah 6 buah sisi pada balok. Oke, bisa ya anak-anak teacher. Nah, luas ya, perhatikan luas yang berwarna kuning sebelah kiri akan sama dia dengan luas yang berwarna kuning di sebelah kanan ya. Kemudian sisi yang depan akan sama dia dengan sisi yang di belakang. Lalu sisi yang bawah akan sama dia dengan luas sisi yang di atas. Jadi kesimpulannya adalah sisi yang berhadapan akan sama luasnya. Jadi luas permukaan akan sama dengan 2 kali buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi tutup kurung. Nah, anak-anak teacher, supaya kita lebih paham lagi, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya pembahasan soal. Nomor 1. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 6 cm, kemudian tinggi 8 cm. Berapa volume balok tersebut? Nah, di sini keywordnya adalah volume. Jadi yang kita cari adalah volumenya. Nah, ini adalah sketsanya. Anak-anak teacher bisa tentukan panjangnya adalah AB 10 cm, BC sebagai lebarnya 6 cm, dan BF sebagai tinggi yaitu 8 cm. Nah, jangan lupa caranya kita buat dulu. Diketahui
Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah P sama dengan 10 cm, kemudian L sama dengan 6 cm, dan T sama dengan 8 cm. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menuliskan yang namanya ditanya atau kalimat pertanyaannya, yaitu volumenya berapa. Lalu kita buatlah jawaban ya atau penyelesaian ya. Nah, volume ingat ya sama dengan panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Sama dengan, ayo, bagaimana? Panjangnya berapa tadi? 10 cm kali lebarnya 6 cm, kemudian tingginya 8 cm. Jadi sama dengan 10 dikali 6, kemudian dikali dengan 8, 60 kan? 60 dikali dengan 8, hasilnya adalah 480. Lalu sentimeter dikali sentimeter kali sentimeter sama dengan sentimeter pangkat 3. Jadi jawaban volumenya adalah 400 ya, 480 cm kubik atau pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar 5 cm. Berapa tinggi balok jika volumenya 240 cm kubik? Nah, kemudian kita buatkanlah panjang AB-nya 8 cm, yaitu panjangnya, lebarnya yaitu BC 5 cm, kemudian kita tuliskan diketahui P sama dengan 8 cm, kemudian L sama dengan 5 cm, lalu volumenya sama dengan 240 cm kubik. Nah, jangan lupa setelah kita menuliskan diketahui, kita tulislah apa yang ditanya kan? Nah, jadi yang ditanya adalah tinggi dari sebuah balok. Nah, tinggi dari sebuah balok jika volumenya 240 cm kubik ya. Nah, jadi yang ditanya adalah sisi BF atau tinggi. Nah, lalu kita selesaikan ya. Nah, anak-anak teacher, tadi kita sudah membahas bahwasannya tinggi sama dengan volume dibagi panjang dikali lebar. Jadi, tinggi sama dengan volumenya 240 cm pangkat 3. Lalu dibagi dengan panjangnya 8 cm, kemudian dikali dengan 5 cm. Oke, jadi T sama dengan 240 dibagi dengan 40. 8 kali 5 kan? Masih 40 ya. Hasilnya adalah, ayo siapa ingat? 20 bagi dengan 4 bisa 6 cm. Jadi jawabannya tinggi balok adalah 6 cm. Nah, sampai di sini anak-anak teacher sudah paham kan? Nah, anak-anak teacher, kita masuk ke soal yang ketiga ya. Kita masuk ke soal yang ketiga.
Sebuah balok, ya. Soal yang ketiga nih, sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Berapa luas permukaan balok? Nah, anak-anak, jangan lupa kita cari panjang yaitu AB 10 cm, lebarnya yaitu BC 5 cm, dan tinggi yaitu BF 8 cm. Nah, kita tuliskan diketahuinya. Apa aja yang diketahui? Diketahui adalah P sama dengan 10 cm, kemudian L sama dengan 5 cm, kemudian T sama dengan 8 cm. Nah, apa yang ditanya? Kita buatlah ditanya ya. Kita buat ditanya yaitu luas permukaan balok. Ya, luas permukaan balok. Artinya luas ke-6 sisinya digabungkan. Nah, luas permukaan balok tadi kita sudah mengetahui rumusnya ya. Jadi, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali, ya, ingat kan? LP atau luas permukaan balok yaitu 2 dikali buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, tutup kurung. Jadi kita tinggal masukkan aja ya, P-nya mana, L-nya mana, T-nya juga mana ya. Jadi LP sama dengan 2 dikali P-nya tadi berapa? 10 cm ya, panjang kali lebar kan? 10 dikali dengan lebarnya 5 cm. Nah, ini udah satuannya adalah cm bujur sangkar. Lalu panjang yang kedua yaitu 10 cm kali tinggi 8 cm tambah lebarnya 5 cm dikalikan dengan 8 cm. Ya, udah satuannya cm bujur sangkar. Nah, jadi LP sama dengan 2 dikali 10 dikali 5 yaitu 50 ditambah dengan 10 dikali 8 yaitu 80. Kita tambahkan dengan 5 dikali 8 40, tutup kurung. Nah, jadi sama dengan 2 dikali, ingat yang di dalam kurung duluan yang kita selesaikan ya. 50 tambah 80 adalah 130. 130 ditambahkan dengan 40 yaitu 170 cm bujur sangkar. Sama dengan 2 dikali 170. Ayo, siapa bisa? 340 cm bujur sangkar. Jadi, luas permukaan balok yang sudah kita cari, sudah kita hitung, hasilnya adalah 340 cm bujur sangkar. Nah, anak-anak teacher
Teacher ingatkan lagi penggunaan satuannya ya. Kalau dia sentimeter pangkat 2 atau yang berpangkat 2, ini adalah satuan daripada luas ya. Lalu yang kedua sentimeter pangkat 3 atau yang berpangkat 3, itu adalah satuan volume karena dia ada perkaliannya 3 proses ya. Nah, kalau dia tadi volume sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Jadi pangkat 3 dia adalah volume. Kalau dia pangkat 2 itu adalah luas. Nah, kamu sudah menyimakkan penjelasan daripada Teacher Teti. Teacher sudah menyajikan dalam bentuk video seperti itu. Teacher berharap dapat memudahkan kamu memahami penjelasan tentang balok dan sifat-sifat prisma. Ya, untuk tugas kamu hanya Teacher Teti minta kamu hanya melakukan yang namanya latihan soal-soal yang ada di buku kamu. Kalau kamu banyak berlatih, tentunya akan menjadi membuat kamu bisa ya. Bukan teacher kamu yang bisa, tapi kamunya ya. Jadi ada manfaatnya dari kamu berlatih. Nah, untuk hari ini Teacher Teti akan menutup pembelajaran kita. Kita tutuplah dengan doa. Kita persatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk belajar dan belajar dan belajar lagi Tuhan. Tuhan mampukan kami menjadi manusia yang bermanfaat, yang berkualitas Tuhan dalam karya-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk pembelajaran berikutnya sehingga kami dapat memahami pembelajaran yang sudah diberikan oleh teacher-teacher kami. Berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, anak-anak teacher, sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa ya, cuci tangannya yang rajin. Kemudian kalau kamu keluar rumah, pakai yang namanya masker ya. Jangan sembarangan jajan di luar ya. Oke, bye-bye.